Kan ini bukan untuk saya syukuri, bukan untuk saya rayakan penunjukan itu, tapi ini jelas-jelas tugas yang harus saya laksanakan untuk bekerja. Jadi buat saya ini tugas, ini tanggung jawab. Tidak melihat lebih dari itu. Ini kan pengalaman pertama, saya nggak tahu, tapi pengalaman pertama. Bukan pertama, tapi baru kali ini saya jadi. Iya, itu pertama. Kalau baru kali ini itu namanya pertama jadi ketua tim ses. Jadi ketua tim ses. Terus apa di bayangannya kira-kira bagaimana mengorganisir sebuah proyek kampanye dan lain-lain? Nah, ini agak ini serius nih. Ini grup terapi beneran. Ini pertanyaannya. Bapak nunggu dokter gigi juga? Enggak, saya malah nunggu giginya. Dokternya nggak datang nggak apa-apa. Bro, ini kok kayak grup terapi gini sih, ngelingker gitu. Iya, betul. Ada acara apa sih Mas Jo? Ini terapi juga, tapi inilah terapi demokrasi. Supaya kita Bahasa Gua kalau bicara terapi pikirannya kemana-mana. Terapis dan lain-lain. Abu-abu itu ya, abu-abu itu loh pasti. Pikirannya jangan kemana-mana, ntar saya ngikut. Kok, tapi di sebelah gua ada ketua tim ses. Masa? bukan. Kalau aku memang ketua tim saya, siapa tahu kan ada 3 paslon. Jadi siapa Iya. ketua tim Saya ketua tim ses juga. Nah, itu makanya yang benar kenalnya yang dimaksud. Yang pakai oranye itu loh Mas. Oh, lah itu udah pasti. Siapa sih? Ini kan ini bukan ketua tim ses. Ketua tim kuliner kayaknya. Iya, tim hore. Tim Ya. hore. Ayo, apa Mas Eko? Ayo. Ini kan acara lo nih. Iya, Iya, kita iya. makanya dia. Gua mendadak dipanggil ke sini. Mendadak itu juga mendidik. Mendidik orang berpikir cepat. Itu mungkin kenapa kemudian seolah-olah mendadak calon tuh bisa jadi ketua tim ses. Pertanyaannya mendadak nggak, Cak? Seolah-olah mendadak. Coba. Oh, mungkin orang anggap mengiranya itu mendadak, padahal ini saya cerita kronologis ya, biar tahu bahwa itu mendadak atau tidak kan dari kronologi. Oh iya. Kronologi adalah kejadian sesuai urutan waktu. Iya. Itu disebut. Nah, kalau kronologinya itu mendadak. Nah, Tapi urutan waktunya yang enggak. Itu enggak. Ini Nggak, dari awal dulu, Cak. Dari awal sampai sekarang. Nah, Nah, gini. Saya tuh lahir tahun 70. bukan terlalu jauh. Ngomong dari awal. Awal apa ini? Dari awal tuh dari make up tadi loh. Jadi gini, ini saya agak serius dikit ya. Nah, Dikit dah habis serius. Tambahin dong, tambahin. Jadi kalau komunikasi itu sebenarnya udah lama. Saya, Bang Dul, Mas Pram itu secara person kenalnya juga sudah sangat lama. Bahkan Mas Pram itu istri saya ya, istri saya. Dan Berarti wanita yang saya nikahin dong. iya. Itu adalah adik dari siapa? sahabatnya Mas Pram. Jadi kakak ipar saya Iya. itu sama Mas Pram itu sahabatan. Di zaman SMA dulu sampai sekarang. berarti nepotisme. Enggak dong. Kenalnya maksudnya biar tahu kenalnya seperti itu. Bukan berarti nepotisme. Tapi, nah itu artinya bahwa saya mengenal Mas Pram itu bukan baru. Iya. bukan nepotisme. Terus Tapi Bang orang Dul. dalam. Orang dalam yang sering di luar. Orang dalam yang sering di luar. Daripada orang luar yang sering Di dalam. Kan nggak jelas itu peruntukannya. Orang luar kok di dalam mulu. Jadi begitu. belum lah. sahabatan, ipar. Baru sahabatan. Jadi backgroundnya seperti itu. Jadi kenal sudah lama. Kemudian berkomunikasi juga ketika Mas Pram di istana kan saya juga dulu sering menghibur, kontes ngobrol juga sering banget. Emang dulu gitu. calon tuh pernah di KSP? Loh, Bukan. ini kalau ini mendadak ini. Akibat kalian mendadak. Istana, staf sus, KSP kan sekitar Bukan, situ bukan? maksudnya saya diundang kalau waktu itu kan kapasitas saya sebagai penghibur. Oke. Bukan bekerja di istana, Istana. bukan, tapi menghibur orang-orang yang Istana. yang dihibur dong. Oh iya. Menghibur orang di istana, kalau job saya di luar istana gitu. Gak kehibur. Nggak kehibur. Jadi
Interaksi kalau sudah Bang sering. Dul, interaksi sudah sering. Kalau Bang Dul apalagi, Oh, sama-sama kan kita saya. sesama Seniman. seniman. Jadi saya kenal dengan dan berinteraksi dengan Mas. Tapi akhirnya mengerucut kepada Pilkada DKI ini. Memang obrolan-obrolan. Nah, awalnya saya nggak mengira bahwa saya akan ditunjuk sebagai ketua tim ses. Mengiranya awalnya apa? Mengiranya malah saya yang disuruh nunjuk. Saya pikir nih, saya yang disuruh nunjuk siapa gitu. Kebayang nggak gimana nelponnya? Cak, bisa tolong tunjukin nggak? Kan nggak gitu juga. Kan itu mengira awalnya kan diajak ngobrol. Bisa pakai video call sekarang. Diajak ngobrol banyak hal ya. Mas Pram nih, Mas Pram yang Mas Pram dan Bang Dul, terutama waktu itu lebih sering Bang Dul yang telepon karena Mas Pram kan masih tugas Iya, juga kan. sampai tugas. Ngobrol, apalagi background ngobrolnya kan dari seni budaya gitu banyak. Saya pikir ya, ya saya akan diajak untuk bagaimana membuat Jakarta happy gitu. Tapi akhirnya pada tanggal itu, Nah, tanggal itulah ya. tanggal saat saya ditelepon yang berikutnya Ya, itu tanggal berapa? Nggak usah disebut. Masa nggak tahu pas saya ditelepon? Enggak. Saya tahu. Iya, tapi kan kita nggak dikasih Tahu Mas Eko tahu itu. Masanya tanggal berapa? Saya itu Ya, tanggal itulah ya. tanggal itulah. Kalau nggak salah tanggal 5 September. Oh. Pas banget itu. Pas apa? Dengan tanggal 5. Saya juga tanggal 5 September ada yang nelpon juga. Berarti tanggal 5 itu beda sehari sama tanggal 6. Lebih dulu tanggal 5. Iya. Itu kalau tanggal 6 nggak sabar aja. Iya. Ini Jatuhnya tanggal 5. ini yang rekaman 5 orang yang gila 7 orang loh. Jadi tanggal 5 September ditelepon. Nah, itu pagi-pagi ditelepon ya, kira-kira jam. Jenengan kan lagi hajatan itu kan. Nah, saya lagi di Surabaya. Makanya saya kaget ditelepon. bunyi terus Nggak saya angkat awalnya nggak dengar, makanya kita tunggu dulu Iya. kan. Dia Karena memang vibrate. ini di antara kita berlima yang khusus bunyi telepon dia doang. Di khusus itu nggak boleh ngomong bunyi Itu telepon. sound effect yang khusus sound effect. Tanggal 5 itu kalau nggak salah lagi ijab ya? Apa? Belum. Pengajian? Tanggal 5 itu saya persiapan pengajian Oh, sama iya. siraman anak saya di Surabaya. Saya ditelepon sama Bang Dul. Cak, Surabaya nih saya. Oh iya ya. Tapi ya ngobrol-ngobrol yang kemarin, siap ya kita ini jadi ketua tim gitu. Maksudnya, ya ketua tim kita. Mas Pram juga setuju bla 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 bla. Itu pagi tuh. Saya pikir ya Apa buat iya? saya pertanyaannya kan saya awalnya ini dilema ini. Ini saya ambil atau saya terima kan gitu kan. Enggak dilema. Sama kan itu. Diambil diterima tuh sama, enggak dilema. Itu bukan pilihan ganda, Cak. Sama. Tapi kan ada dua berarti ganda ini. Oh iya benar-benar. Karena pertimbangan saya gini. Wah ini kalau nggak saya terima, akhirnya saya putuskan saya terima kan. Karena pertimbangannya kalau berarti- nggak saya terima diambil orang lain. Oh itu. Kalau nggak diterima diambil orang lain. Makanya saya terima gitu kan. Terus saya pikir, dah nanti kita kan saya bilang saya ini hajatan anak nih, Iya. ini mau pengajian siraman besok akan nikah, lusanya Lusa resepsi. Iya. Balik Jakarta, ya saya Senin baru di Jakarta, gitu, tanggal 8. Terus, Minggu, Iya. Minggu tanggal 8. Terus, oke, saya pikir, nah yang membuat saya terkejut sebenarnya bukan masalah, itu tadi sudah disampaikan kan, jadi ketua tim saya. Saya pikir kita akan ngobrol lagi, nunggu saya di Jakarta baru akan secara resmi diumumkan, gitu Nggak kan. taunya. Ternyata Terus ya udah pengajian berjalan lah. Tapi sebelum itu saya sudah dikirimin beberapa itu tentang ya Kepengurusan tim bukan saya. kepengurusan Jakarta tentang masalah Jakarta. Materi. Jadi jam 9 tuh saya sudah nerima banyak masukan tentang ya, bahkan ini Jakarta ini tentang tantangan dan solusi. Itu manusia, ekonomi dan segala permasalahan Jakarta. Ini kan saya mau pengajian, mau siraman ya apa saya baca waktu pengajian? Beda. Kan beda materinya. Nah, ya, makanya waktu pagi itu sudah itu, tapi saya nggak mikir kalau diumumkan proses selesai
Zuhur kira-kira setelah zuhur jam 1 setelah acara selesai semua orang kan, baru saya pegang handphone lagi kan. Set, saya pegang, Oh, itu masih pengajian belum ya? udah Selesai. selesai. Oh, salah ternyata handphone isi saya. Ini. Karena sama. Sama itu mah. Banyak WhatsApp masuk tuh. Apa? Kaget kan? Tak pikir ada yang tahu Ucapan aku nikah, selamat. mau nikahin anak, ngucapin ucapan selamat. selamat, ya. Kirim GoPay atau kirim apa gitu kan? Harusnya kan. Kok nggak ada ucapan selamatnya tuh kok Beda. bukan. Duh. Baru ada salah satu yang ngirim video. Oh, ternyata udah diumumkan di museum Bandul. Sutioso. Sutioso, Nah, ya. waktu itu Pak Sutioso, Mas Pram dan Bang Dul udah mau, diumumkannya sekarang. Ya sudahlah akhirnya. Akhirnya saya Oh, telepon. jadi sampai juga kaget beneran kan? Bandul waktu itu bilang, ini kalau kita umumin nih, calon tuh kaget nih. Itu Iya, beneran? karena beneran kan, maksudnya pasti dia kaget karena tahu saya di Surabaya mau nikahin anak saya kan, dan posisinya memang tidak menyampaikan bahwa akan diumumkan hari itu. Saya pikir makanya tadi bilang, saya pikir saya nanti di Jakarta ketemu ngobrol baru diumumkan. Iya. Ternyata udah diumumkan dulu, ya sudah. Akhirnya proses itu saya percepat tuh. Jadi setelah selesai acara pengajian siraman, udah tamu itu akhirnya pulang. Loh, iya emang begitu kan katanya. Mau ngapain lagi? Masa menginap ya mas? Bukan karena dipercepat ya, bukan. Besoknya Normal pagi, itu. pagi akad nikah. Nah makanya minggu saya langsung Ke Jakarta. Saya diumumkan makanya- lagi. bukan ketemu lah langsung. Salaman, mau akhirnya. Loh, kan sudah maunya sudah di Telepon, by phone pertimbangannya. sudah. Ini ada pertanyaan agak serius nih, Cak. Heeh. Jadi diumuminnya itu, penunjukan Cak Lontong itu, menurut Cak Lontong itu anugerah atau enggak? Iya, jadi waktu kita lagi diumumin bicara itu, serius ngomongnya anu-anu gitu loh. masa waktu diumumin itu anunya calon tong gerah atau gimana? Gitu tadi. Ayo, Ini maksudnya begini. Kadang gimana langsung? orang itu gini. Sesuatu itu kan bisa dilihat dari banyak sisi. Nah, ini persepsi. Ini aja botol minuman nih. Ini kan ada ini pertanyaannya. Ini isinya air putih, Iya. air bening, Iya. atau air. Atau air mineral. Nah, menurut kan bisa beda-beda. Iya. Padahal ini tetap sama gitu. Oh, Iya. bendanya sama. Nah, terus artinya apa? Nah, kaitannya dengan itu tadi. Pertanyaan tadi Mas Jo itu apa? Nah ini saya tanya ini artinya apa? Artinya apa Jo? Saya nunggu ini tadi. Jadi kalau dianggap itu anugerah buat saya ya bagaimana nganggapnya. Kalau saya bukan melihat ini anugerah, bukan kehormatan, bukan anugerah, tapi buat saya ini ya sudah, ini tugas tanggung jawab gitu aja buat saya. Saya lebih ke situ karena ini bukan untuk saya syukuri. Bukan untuk saya rayakan penunjukan itu, tapi ini jelas-jelas tugas yang harus saya laksanakan. Untuk bekerja. Jadi buat saya ini tugas, ini tanggung jawab. Tidak melihat lebih dari itu. Cak, ini kan pengalaman pertama, saya nggak tahu, tapi pengalaman pertama. Bukan pertama, tapi baru kali ini saya jadi. Iya, itu pertama. Kalau baru kali ini tuh namanya pertama jadi ketua tim ses. Jadi ketua tim ses. Mm-mm. Terus apa di bayangannya kira-kira bagaimana mengorganisir sebuah proyek kampanye dan lain-lain? Nah, ini agak ini serius nih. Ini grup terapi beneran. Ini pertanyaannya. Jawabnya tapi begini, kalau selama ini kan saya terlibat kan pada posisi sebagai orang yang ikut membantu kampanye. Iya. Ketika jadi ketua tim ses kan posisinya berbeda. Iya. Pikiran pertama waktu itu yang ada di benak saya, wah, saya bisa nyuruh Cak Lontong nih. Kan sampean itu calon. Selama ini kan Calon dulu-dulu saya tim ses yang dulu-dulu di Pilpres, di Pilkada dulu-dulu kan Jenengan nyuruh yang saya di- untuk misalnya menghibur untuk kampanye. Kali ini beda. Saya kan ketua tim ses, wah, saya bisa nyuruh Cak Lontong nih, saya bilang gitu kan. Saya. Enggak. Break dulu. Gue mikir dulu. Susah. Ini Bisa nyuruh Cak Lontong. Bisa. Terus akhirnya saya mikir lagi, loh, Kenapa saya? saya nyuruh Cak Lontong. Loh, kan saya Cak Lontong. akhirnya kepikiran. Akhirnya saya kepikiran, wah berarti saya nggak bisa nyuruh Cak Lontong nih. Wah, masalah lagi. Akhirnya, Terus bisa nyuruhnya? makanya saya harus mencari Cak Lontong yang lain. Oh. Ya kan? Jadi Ternyata calon tamu itu cuma saya. Yang nggak ada yang lain. Wah, ini rumit. Lu sih nanya Semakin susah. rumit. Kameramen kita aja kenal. Emang bener-bener. Lu nanya yang buyang 3.
Jadi kalau, nah tapi ketika ini menurut saya itu jawaban itu korelasinya dengan ketika rapat perdana tim ses. Nah, Hari Minggu kemarin. disitulah saya baru melihat ya mungkin di situ ada ya 80% mungkin ya Iya. anggota-anggota tim sukses yang sudah Hadir ya. hadir gitu. Saya melihat, nah awalnya ini saya harus mampu. Saya yakin aja harus mampu. Tapi kan tetap aja karena ini baru pertama kan ada keraguan. Tapi begitu melihat tim saya Yakin langsung. yakin Yakin ini. bisa. Yakin dalam arti, yakin nih saya nih. Pertamanya saya yakin ya waktu belum Iya, iya. begitu itu yakin nih saya. Karena saya belum pernah berada di posisi itu kan. Tak kebayang, Tapi kebayang. nadamu tadi, Cak, itu apa Bayangkan. Ini dari sekretaris kita yang membuka acara ini rapat perdana tim ses. Arahan dari calon gubernur Mas Pram. Arahan dari calon Setelah- gubernur. Ini dibacakan Satu. nih di rundown acaranya. Berikutnya Satu, arahan dari dari calon gubernur Mas Pram. Berikutnya arahan dari calon, Calon wakil gubernur Bang Dul. Yang ketiga arahan dari Ketua tim tim ses. ses. Itu Calon Lontong. Aku posisi pinggir gini kan duduknya. Jadi sekretaris, cagup, cawagup. Nah, dapat kesempatan yang ketiga lah memberi arahan kan. Nah itu saya sambil lihat nih arahnya mau kemana nih. Lihat dong. Memberi arahan harus tahu arahnya kemana Iya, dong. arahnya. Saya diminta memberi arahan, arahnya kemana nggak tahu Salah kan. jalan ya benar. Nah, Arahan tuh maksudnya ya, nasihat, nah, saran. saran. Makanya saya ikut, saya perhatikan dulu kan Mas Pram seperti apa, sebagai cagup, cawagup kemana. Akhirnya saya, yang kemarin diobrolin. Nah, digitulah saya begitu diberi kesempatan saya langsung Langsung menyampaikan arahan. saya langsung bingung. Ngomong pertama itu kan apa nih yang saya Ngomong mulai, apa gitu loh, Mas. kan. Ini kan banyak banget yang Wah, nunggu. Nunggu itu Penuh, banyak. penuh. Nunggu udah mau tepuk tangan gini kan. Jangan dulu saya bilang. Oh, nahan dulu. Ternyata dia bukan tepuk tangan. Apa tuh? Pegang iPad. Pegangnya gini. Udah semangat loh itu yang di depan. Semangat. Lalu Akhirnya saya tinggal melanjutkan kan karena sudah ada arahan cagup, cawagup, saya tinggal melanjutkan bahwa sebagai tim ses ternyata menurut saya sebagai ketua tim ses dengan tim yang ada yang saya lihat buat saya nggak terlalu berat tugas saya. kan udah kenapa? udah dibagi Sebabnya per apa? divisi. Nah, karena itu sudah sangat detail dan Profesional. orang-orangnya itu saya kira sangat pas di posisinya. Buat saya tinggal mengorkestrasi. Berarti jenengan tinggal bawa kayu jirijen gitu ya? Ya orkestrasi kan biar suaranya bagus. Kayak ADMS gitu Kayak maksudnya. ADMS. Orkestrasi itu gitu. Loh kan lu jawab. Udah dah. Susah pertanyaannya. Susah. Orang tinggal bawa kayu. Ya, gini-gini kan. Ini ngawur ya, Cak. Ngawur ini asli. Harusnya yang benar adalah Jadi kan kita sudah ada visi misi sudah ada lengkap. arahnya kemana sudah ada. Jadi kan ini tim-timnya sudah ada. Ibaratnya kalau dalam sebuah orkestra itu yang pegang drum siapa, piano siapa, biola siapa. Jadi kan saya tinggal orkestrasi. Tinggal ngasih nunjuk ini loh, nunjuk. Itu kok kosong, siapa itu? Belum ada orangnya. Saya kira pakai kayu, ayo Cak gitu. Iya kalau itu gini. Oh. Jadi itu menurut saya karena sudah ada orang yang sangat tepat di posisinya. Itu buat saya sangat membantu sekali dan saya akhirnya optimis bahwa mungkin saya ditunjuk itu memang karena yang dibutuhkan balik lagi. Kita ingin melaksanakan pilkada DKI daerah khusus Jakarta ini kan dengan riang gembira. Bahagia. Cak, gue kepengen nanya deh, Cak. Dari tadi bukannya nanya mulu. Soalnya nanya mulu apa? Jawab. Cak, langkah-langkah Cak Lontong tuh apa sih? Buat narik nih anak-anak Abah. Itu kan lagi rame kan tuh. Atau Gen Z, anak-anak Abah. Anak Abah itu julukan buat yang kemarin-kemarin menjadi relawannya Pak Anies atau pemilih Pak Anies maksudnya itu. Itu ada langkah-langkah nggak?
Ada, tentunya ada, karena langkah itu kan pasti ke depan, ya kan? Itu pasti ada. Kameramen kita ketawa. Enggak, sebenarnya ada beberapa teman juga yang ada di anak-anak Abah itu juga yang sudah lama kenal juga. Jadi saya bukan orang-orang baru lah buat saya. Jadi buat saya dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta ini kan itu menjadi satu bagian yang perlu kita rangkul semua. ya kan, karena memang prinsip kita politik kampanye riang gembira ini kan dengan konsep merangkul, bukan dengan memukul. Maka tagline-nya dari Jakarta menyala. Menyala itu ternyata ada sebuah singkatannya. Apa itu? Menyatukan Jakarta selamanya. Jadi udah jangan kita Jadi adem ya kampanyenya ini ya? Iya, walaupun menyala tapi adem. Menyala itu dalam arti AC kalau nggak nyala kan nggak adem. iya. Nyalain AC-nya. Iya. Kompor nyalain? Nyala. Lu emang dia ngapain lu salah-salahin? Lu kompor nyalain kan adem, artinya kalau kita lihat kompor nyalain adem, wah kopinya mau dibikin. Adem kita. Kalau dari tadi kompor nggak nyala-nyalain kan Kopinya kapan? Pastinya Mas Eko. Ini ada datang ke acara lo nih, pakai baju oranye. Iya kan? Ini pasti ada maksudnya loh. Karena kan apa nih? Yang gue baca-baca, pasangan di sebelah itu kayaknya ada yang musuhan. Kenapa? Pakai warna-warna yang oranye. Ya emang warna oranye kan warna umum, ini warna jeruk. Iya kan? baca dong. Nggak ada tulisannya. Di sini sama di belakang. Belakang. Langsung baca di sini. kan? Jak-jaknya itu. Ya ini memang identik, kalau Jakmania itu memang identiknya dengan warna oranye. Orange, iya, Warna Jakarta kebesarannya orange, iya. warna oranye. Kenapa warna oranye itu warna kebesaran Jakmania? Karena warna lain kekecilan. Warna kebesaran. Besar. Iya. Tapi selain itu juga oranye itu katanya warna Jakarta. Benar. Jakarta Identik itu gitu, identik dengan identik, Jakarta gitu. Jadi terlepas itu warna partai apapun atau warna baju apapun, tapi oranye itu kayaknya konotasinya dengan menyala tadi. Ketika suatu menyala kan ada warna-warna oranye kan. Flaming. Harus terang. Flaming. Ya, karena kalau lo di kumpulan orang, lo pakai warna oranye sendiri, yang lainnya hitam, lo kelihatan. Asal yang lainnya hitam. Kelihatan Iya, kalau nggak pakai dress code. Pulang. Nah Mas Jo, ada program tertentu nggak sih buat si Jakmania ini? Gitu loh, si pasangan Pramono dan Ranu ini? Pendekatannya gimana sih? Izin, Cak. Jadi sejauh ini sih program khusus Jakmania itu sih belum disebutkan. Tapi bahwa misalnya JIS akan didedikasikan mungkin untuk membantu Jakmania, pertumbuhannya, jadi base camp kayak di luar negeri, ada merchandise di situ, dihidupkan. Jadi jangan sampai JIS itu hanya rame ketika ada kegiatan aja. Itu sih sempat disebutkan oleh Bang Dul ya. Tapi untuk detailnya tentu beliau berdua nanti yang akan menyampaikan. Tapi setidaknya kalau terkait dengan Jakmania, ya kita nggak pengen mengajak Jakmania itu masuk dalam dunia politik, tentu tidak. Kalau maksudnya Jakmania tadi adalah dalam rangka apa yang akan dilakukan oleh pasangan ini ketika nanti dipercaya oleh masyarakat Jakarta terhadap kepedulian beliau-beliau ini terhadap perkembangan sepak bola di Jakarta gitu. Jadi Karena ini memang lengkap, yang mau disentuh itu lengkap. Maksudnya dari kayak ini tadi kan kaitannya olahraga, seni budaya, kan semua berorientasi pada membangun manusianya. Iya. Tapi memang di Jakarta kan nggak cuma Jakmania. Betul. Dari mana aja ada. Mau PSMS Medan juga fansnya banyak di Oh sini. iya. Surabaya ada. Karena memang Semua. ya Jakarta Jakarta ini ini kan representasi representasi dari semua. semua itu semua ada. Titik kumpul ya. Ada. Ya, gua mau nanya nih, Cak. Katakanlah di sini ketua tim sesnya seniman. Seniman komedi lagi. Ini kan agak beda sendiri. Ada tim lain ketua tim sesnya politisi. Serius Ada lah itu ya. mantan menteri. Itu ini gak, Cak? Suasana psikologisnya ini pertarungan politik loh. Dua-dua ini relatif orang politik ya, mantan menteri, orang politik ini gimana, Cak? Kalau saya sih melihatnya bukan masalah pernah menjadi menteri atau mungkin ada pernah menjadi wakil Pejabat gubernur, lain. pejabat itu, karena di sini yang kita butuhkan adalah bagaimana program yang kita jalankan itu bisa berhasil dengan baik untuk mencapai titik yang kita tuju kan. Iya. Iya. Jadi tergantung orangnya.
Menurut saya begini, kalau ditanyain seperti itu. Sana pernah jadi wakil gubernur 2 tahun ya? Iya. Yang satunya pernah jadi Menteri Kesehatan. saya hanya komedian, pelawak. Tapi jangan salah, saya sudah punya pengalaman banyak menghibur gubernur-gubernur dan menteri-menteri. Banyak kan Lebih banyak kan ini Itu baru dong. wakil lebih Bahkan kalau mau dilihat, gubernur-gubernur dan menteri-menteri lebih sering mendatangkan saya. Saya belum pernah loh mendatangkan gubernur sama menteri. Benar. Iya kan? Benar. Beliau-beliau yang pernah mendatangkan saya. Konsepnya nggak gitu. Jauh lebih penting ternyata dia itu. Karena Secara sering konteks. dihadirkan. Secara konteks. Jadi artinya gini, kehadiran saya itu kan untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Iya. Walaupun Anda pejabat, entah jabatan apapun, ada suatu kebutuhan yang dirasa bahwa Kalau nggak ada calon tong, ini Cak Lontong yang bisa memenuhi bahagia. kebutuhan Iya. itu. Nah, akan Itu ada seperti bahagia, itu. perlu iya. lontong. Dan saya tidak harus ada di mana-mana. Sekarang ada di mana maksudnya? Di sini. Dulu terapi. Ya tapi Mas Eko, gue baca kan, ada yang janji-janji. Oh, bisa baca toh? Baru aja. Tadi bisa, baru aja bisa. Kirain Nggak berani tanya sekarang dia nggak berani tanya. Kirain selama ini denger-denger. Pas tak baca ya, di grup sebelah itu ada yang bilang, oh ya janji kampanyenya itu 200 juta per RW. Ada juga yang bilang, oh nanti nih ada makan siang gratis khusus ojol. Nah kalau pasangannya si Pramono sama si Rano itu apa sih yang mau di-highlight?